Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Halo teman pemilih dimanapun Anda berada, khususnya yang berada di daerah Kota-Kota Mobagu. Jumpa lagi dengan podcast KPU Kota-Kota Mobagu bersama saya Yanti Balompapung yang bertugas selaku host pada hari ini. Teman pemilih, senang sekali kita dapat berjumpa di episode perdana tahun 2026 ini dengan tema merawat demokrasi di tengah jeda pemilu. Saat ini kita berada pada fase yaitu tahun kedua pasca pemilu sekaligus pratahapan menjelang pemilu berikutnya. Ini adalah waktu yang tepat untuk refleksi, evaluasi, dan konsolidasi. Dan pada saat ini bersama kita di ruang podcast Ketua KPU Kota-Kota Mobagu sekaligus juga sebagai Ketua Divisi Keuangan Umum dan Logistik KPU Kota-Kota Mobagu. Beliau adalah Bapak Nishart Manopo. Kita langsung menyapa beliau. Halo Ketua. Halo Selamat Bu datang Yanti. di ruang podcast. Terima kasih Bu Yanti dan tim podcast KPU Kota Mobagu atas kesempatan kedua kalinya ya. Ya Ketua, sebelum masuk ke topik pembahasan utama pada hari ini, mungkin Ketua ingin menyapa dulu masyarakat Kota Mobagu dan semua teman pemilih yang mungkin saat ini sedang menyaksikan tayangan ini. Silakan Ketua. Baik, terima kasih Bu Yanti. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini momen Ramadan dan sesi 1 podcast KPU Kota Mobagu tahun 2026. Saya ingin menyampaikan kepada seluruh teman pemilih di KPU, teman pemilih KPU Kota Mobagu di wilayah Kota-Kota Mobagu bahwa mengawal demokrasi, menjalankan perintah undang-undang dan menjalankan kerja-kerja kelembagaan akan terus kami jalankan, tidak pernah berhenti jelang pemilihan tahun 2029 yang ini sudah masuk di pratahapan kerja dan kegiatan kami. Di momen ini juga kami menyapa seluruh teman pemilih di seluruh wilayah Kota-Kota Mobagu. Atas nama KPU Kota Mobagu mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di tahun 2026. Pikir itu Bu Yanti, pembuka nanti apa ya yang akan kita diskusikan hari ini nanti kita coba explore lagi. Terima kasih kepada seluruh sahabat teman pemilih di wilayah KPU Kota-Kota Mobagu. Syukur manto. Iya, terima kasih Ketua. Selanjutnya Ketua kita masuk pada topik utama kita pada hari ini. Yang pertama, saat ini kita memasuki awal tahun 2026 yang merupakan tahun kedua pasca pemilu dan pilkada tahun 2024. Bagaimana evaluasi menyeluruh KPU Kota-Kota Mobagu terhadap kinerja penyelenggaraan sebelumnya? Baik, makasih Bu Yanti. Pertama ingin kami sampaikan bahwa pasca pelaksanaan pilkada dan pemilu dan pemilihan tahun 2024, tentu kita tahu bersama bahwa penyelenggaraan pemilihan dan pemilu tahun 2024, pemilu di bulan Februari, sedangkan pilkada atau pemilihan di bulan November, tahu bersama bahwa apa yang sudah kita laksanakan, sudah kita capai, terpilihnya anggota DPR, terkhusus DPRD Kota-Kota Mobagu periode 2024-2029, juga terpilihnya wali kota dan wakil wali kota Kota Mobagu periode 2029-2031, bahwa hal yang paling mendasar dari pelaksanaan pemilu dan pemilihan itu praktis kami KPU Kota Mobagu mencatatkan sejarah bahwa penyelenggaraan pilkada maupun pemilu boleh dikata zero masalah, dalam artian zero sengketa,
yang kalau sahabat pemilih atau teman pemilih di wilayah Kota Mobagu pasti punya catatan sejarah bahwa pemilihan sebelumnya pasti ada dinamika yang berarti, pasti ada masalah-masalah yang muncul, dan alhamdulillah di Pilkada atau Pemilu 2024 praktis KPU Kota Mobagu mencatatkan sejarah zero masalah atau zero sengketa, dan itu bukti konkret pelaksanaan pemilu dan pemilihan di 2024. Nah, tentu bahwa apa yang sudah terlaksana, sudah dijalankan, tidak lepas dari kolaborasi, komunikasi, konsolidasi bersama seluruh stakeholder sebenarnya. Stakeholder pertama adalah internal kita di KPU Kota Mobagu, soliditas, kolaborasi antar divisi, seluruh personil, begitu juga kolaborasi stakeholder, pemerintah daerah, Forkompimda, dan masyarakat itu sendiri, bahkan peserta pemilu maupun pemilihan. Jadi apa yang sudah kami lakukan bahwa tidak cukup membuktikan pelaksanaan pemilu dan pemilihan di 2024 itu berjalan cukup maksimal, cukup baik, dan punya sejarah tersendiri. Pikir itu Bu Yanti. Kalau mau membandingkan juga nanti tidak muncul atau tidak terlihat pembelajarannya, tapi mengukur pelaksanaan pemilu 2019 dan 2024, begitu juga Pilkada 2018 atau 2017 dan Pilkada 2024, publik atau masyarakat teman pemilih Kota Mobagu tahu mana yang terbaik. Tapi prinsipnya bahwa kami mencatatkan satu sejarah bahwa Pilkada atau pemilu di Kota Mobagu di periode kami zero masalah, zero sengketa. Saya pikir itu Bu Yanti. Ya, Ketua, baik. Tapi walaupun tidak ada masalah, zero masalah seperti bahasanya Ketua, tapi kan evaluasi tetap dilakukan secara objektif sebagai bentuk tanggung jawab KPU kepada publik. Nah, dari hasil evaluasi tersebut, bagaimana dapat dijadikan landasan penguatan kelembagaan, integritas, serta persiapan infrastruktur teknologi termasuk potensi e-voting? Oh ya, sebenarnya paling mendasar kalau kita mengevaluasi, saya bicara perbandingan dulu, Bu Yanti. Dari sumber daya manusia yang dimiliki oleh KPU Kota Mobagu. Praktis ketika penyelenggaraan pemilu 2024 beririsan dengan tahapan penyelenggaraan Pilkada 2024, ada hal yang kami sadari, ada kekurangan. Kekurangannya di mana adalah kemampuan jumlah personil kepegawaian, kesekretariatan yang dimiliki sebenarnya. Jadi kalau mengevaluasi lebih detail, yang tadinya di situ. Yang kedua, bahwa PKPU 1 2025 tentang tahapan 2024 tentang tahapan penyelenggaraan pilkada itu beda dengan tahapan pilkada sebelumnya. Tahu bersama bahwa tahapan yang cuma 8 bulan beririsan dengan tahapan pemilu, juga rentang waktu dan kendali beban kerja pemilu dan pilkada yang bersamaan, ini sebenarnya menjadi catatan penting. Namun ada hal yang menarik bahwa berlatar belakang saya pribadi, saya dan teman-teman punya latar belakang sebagai penyelenggara, akhirnya bisa mampu beradaptasi, pertama dengan regulasi, yang kedua dengan kondisi tahapan yang padat, yang ketiga dengan kondisi sumber daya manusia yang kami miliki yang terbatas. Nah, sehingganya kedepannya salah satu catatannya adalah menghadapi pemilu 2029 dan pilkada nanti. Nah, tentu ini menjadi catatan penting adalah penguatan kelembagaan khususnya sumber daya manusia. Nah, bersyukur dengan yang dimiliki oleh KPU Kota Mobagu sebenarnya sudah hampir boleh dikata 99,sekian%
sumber daya yang dimiliki, tapi infrastruktur juga yang dipenunjang. Nah, tentu infrastruktur ini banyak hal. Infrastruktur itu mulai dari dukungan pemerintah maupun yang dimiliki oleh KPU sendiri. Jadi praktis kalau mengevaluasi dan kedepannya sumber daya manusia yang dimiliki KPU Temanggung sudah baik. Bagaimana misalkan kedepannya modelnya? Nah, apalagi kita bicara wacana e-voting dan sebagainya. Ya. Ibu Yanti tahu bahwa Kota Mobagu dengan luas wilayah yang praktis tidak seperti daerah lain. Yang kedua, sumber daya infrastruktur terutama penunjang untuk e-voting itu kita tahu bersama hampir 33 desa kelurahan di wilayah Kota Mobagu ini sudah memiliki internet. Saya pikir tidak ada masalah sebenarnya kalau penerapan e-voting itu digunakan di Kota Mobagu. Pun tentu kita menunggu regulasi resminya seperti apa, tapi infrastruktur yang dimiliki oleh KPU Kota Mobagu mulai dari internal pegawainya, lalu urusan kemampuan teknologi informasi, tinggal tentu harus dilakukan peningkatan penguatan karena tentu ada hal-hal yang baru dalam metode e-voting, sistemnya seperti apa, regulasinya seperti apa. Saya pikir kedepannya Kota Mobagu tidak ada masalah, mau 2029 mau e-voting, mau 2031 pilkada e-voting, tidak ada masalah. Saya pikir prinsipnya ada di situ. KPU Kota Mobagu siap dengan komisioner sampai dengan jajaran. Ya, Ketua, ini menunjukkan bahwa KPU Kota Mobagu tidak hanya selalu melihat ke belakang, tapi selalu berpikir jauh ke depan untuk siap menjawab tantangan dalam demokrasi modern. Oh iya, bahwa dinamika yang kita hadapi barusan, Pilkada 2024 dengan rentang kendali tahapan yang padat, kenapa bisa sukses, kenapa bisa terkelola dengan baik? Karena ada satu kemampuan yang dimiliki oleh seluruh jajaran KPU Kota Mobagu, mulai dari komisioner, mulai dari ketua sampai anggota dan jajaran yang selalu punya inovasi, berpikir progresif, sehingga mampu menerjemahkan tahapan dan regulasi di tahapan yang padat. Sebenarnya itu DP prinsipnya, dasar utama dari yang dimiliki oleh KPU Kota Mobagu. Ya, baik Ketua. Selanjutnya Ketua sudah kurang lebih sudah 10 tahun pengalaman sebagai penyelenggara. Dari sudut pandang Ketua, divisi apa yang paling aktif di masa non tahapan seperti sekarang ini? Kalau melihat kondisi sekarang, karena tentu di zaman saya jadi KPU 2013-2018, yang pertama regulasi pertama berbeda, yang kedua ada pengembangan peningkatan metode dan pola kerja, tata kerja, sehingga kalau melihat kita kan di KPU secara kelembagaan KPU Kabupaten Kota itu punya 5 divisi. Ada divisi keuangan umum dan logistik, ada divisi perencanaan data dan informasi, ada divisi hukum pengawasan, ada divisi sosialisasi pendidikan pemilih, sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat, ada divisi teknis penyelenggaraan. 5 divisi ini kalau mau ditanya mana yang paling sibuk, di non tahapan. Ini kenapa ada bahasanya non tahapan? Karena tidak ada tahapan penyelenggaraan. Tapi sesungguhnya bahwa kerja-kerja kelembagaan itu jalan sebagaimana roda birokrasi pemerintahan di sebuah lembaga kementerian maupun pemerintahan daerah. Karena prinsip kerja KPU itu adalah kolektif kolegial, maka tidak ada sebenarnya divisi yang bisa dikata dominan. Hanya saja karena tidak ada tahapan penyelenggaraan, maka
boleh dikata divisi keuangan umum dan logistik, yang walaupun Bu Yanti tahu bersama bahwa Perpres nomor 1 tahun 2025 soal efisiensi, maka dituntutlah divisi keuangan ini, keuangan umum dan logistik serta rumah tangga ini mengelola dana yang bersumber dari APBD menjadi DIPA Satker kita KPU untuk bisa memaksimalkan 4 divisi lainnya biar bisa bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing. Divisi teknis di non tahapan yang di jelang pemilu ini 2029 juga mempersiapkan, mendiskusikan beberapa hal, terutama di KPU Tambagu lagi merancang daerah pemilihan. Begitu juga divisi hukum pengawasan, melakukan pengawasan internal kelembagaan. Begitu juga divisi Parmas dan SDM lakukan sosialisasi pendidikan pemilih sebagaimana program prioritas nasional, apalagi divisi perencanaan data dan perencanaan data dan informasi. Jadi semuanya jalan ini sebenarnya. Hanya saja karena prinsip kerja kolektif kolegial. Tapi kalau ditanya mana yang paling dominan di non tahapan, karena orang kerja kelembagaan absen masuk pagi, sebagaimana apalagi sekarang kita dengan di bulan Ramadan edarannya masuk jam 8 pulang jam 3. Nah tentu yang mengatur ini ada divisi mana? Divisi SDM, divisi keuangan logistik, karena kita Ramadan ya, tentu tidak ada makan minum di kantor, kalaupun teman-teman non muslim dan sebagainya. Jadi sebenarnya yang berjalan tinggal urusan kerumah tanggaan dan kepegawaian. Jadi ada 2 divisi keuangan umum dan logistik, juga ada divisi SDM. Tapi semua 3 divisi lainnya bekerja, apalagi sekarang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sebagaimana PKPU 2 terkait dengan pemutakhiran data PKPU 1 2025 pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jadi semua jalan ini. Jadi tidak bisa dikatakan ada divisi yang dominan. Nah itu pengalaman kami bahwa 10 boleh dikatalah 10 tahun di penyelenggara bisa melihat bahwa lembaga penyelenggara itu kerja kolektif kolegial. Jadi tidak ada divisi yang dominan. Yang ada adalah pendapatan yang berbeda. Kalau pendapatan ya tentu itu tergantung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kalau kerja-kerja tidak ada yang dominan, tidak ada yang berbeda. Begitu Bu Yanti. Ini menarik sekali Ketua. Jadi meskipun tidak ada tahapan, tapi kerja-kerja kelembagaan tetap berjalan secara dinamis. Oh, harus jalan kan Ya. kita punya birokrasi, kita punya ASN, kita punya mesin atau kerumah tanggaan yang berjalan. Teman-teman jajaran ASN harus absen tiap pagi, sore, karena kalau enggak nanti berkonsekuensi terhadap dia bisa kena sanksi disiplin ASN. Jadi roda organisasi tetap jalan. Begitu juga kami, anggota KPU, ketua dan seluruh jajaran anggota KPU harus ada tiap hari, karena kewajiban kami yang sudah dalam pertama syarat, yang kedua sudah berikrar kerja penuh waktu. Selagi masih menjabat sebagai anggota KPU ya harus hadir masuk kantor setiap hari. Walaupun dengan non tahapan tinggal dilihat. Apalagi saya secara pribadi, pasti tiap hari ada surat yang harus ditandatangani, ada surat yang harus didisposisi. Ya itulah kerja-kerja yang secara kolektif dijalankan. Begitu Ibu Yanti. Jadi tidak ada yang bilang biar non tahapan, harus masuk kantor. Ya. Baik Ketua. Saat sekarang ini kita memasuki pra tahapan pemilu 2029. Apa makna strategis di fase ini bagi KPU Kota Mobagu? Ya, kan tadi kita bicara sudah mengevaluasi apa yang sudah kita laksanakan 2024 dan kita menyongsong 2029 pemilu. Nah, ini momen tepat sebenarnya, momen yang paling strategis kita. Kalau bicara kami mungkin di periode ini, saya secara pribadi bersama teman-teman habis masa jabatan 2028 sebagaimana priorisasi kepemimpinan kami.
Tapi yang paling mendasar adalah bagaimana sekarang ini seluruh jajaran, apakah itu dari komisioner sampai dengan jajaran paling bawah di subdivisi, subbagian masing-masing, lakukan peningkatan sumber daya manusia. Terus diskusi, terus pelajari regulasi-regulasi, sekalipun Bu Yanti, dengan kondisi sekarang di lembaga pembuat undang-undang lagi bergulir rencana atau rancangan perubahan atau amandemen undang-undang terkait dengan pemilu. Nah, tentu banyak diskusi-diskusi, apakah itu internal KPU maupun eksternal LSM penggiat pemilu terkait bagaimana desain pemilu ke depan. Nah, bagi saya mengharapkan sebenarnya langkah strategis utama adalah selagi tata kerja kelembagaan KPU, begitu juga sekretariat, begitu juga kerja-kerja kewajiban Bapak Ibu di subbagian masing-masing, terus itu ditingkatkan. Karena itu yang menjadi dasar. Karena kapan Bapak Ibu tahu tata kerja, model metode kerja di KPU, maka regulasi apapun yang dipakai untuk setiap tahapan pemilu pasti bisa kita hadapi. Yang kedua, tetap menjaga integritas, tingkatkan terus skillnya, yang punya kemampuan kayak Ibu Yanti yang komunikasinya baik, bisa jadi host sebagai wadah sosialisasi dan pendidikan pemilih, coba terus ditingkatkan bagaimana metodenya. Begitu juga teman-teman yang punya kemampuan di IT, jajaran yang mendukung podcast ini, terus ditingkatkan kemampuannya. Sembari tentu kita berharap ya efisiensi ini segera berlalu, biar dukungan-dukungan infrastruktur, peralatan, dukungan lainnya bisa mampu menunjang. Karena ini non tahapan yang harus kita manfaatkan, meningkatkan dan menambah kualitas dan kemampuan kita. Pikir itu yang paling utama, Bu. Ya, dengan kata lain, keberhasilan pemilu ke depan itu ditentukan oleh kesiapan kita dari sekarang. Kalau kita tidak siap sekarang, karena regulasi itu akan selalu berubah, mengikuti perkembangan zaman, juga mengikuti kondisi sosiopolitik negeri ini, maka diri kita lah yang harus kita siapkan. Kapan dan model seperti apapun regulasi yang dilahirkan oleh pembuat regulasi, pasti kita bisa jalankan. Karena tugas kita adalah menjalankan regulasi atau perintah undang-undang. Karena itu adalah amanah undang-undang. Kapan itu waktu akan, besok pun, lusa pun itu hari pemilihan, tidak ada masalah. Karena kita sudah siap secara pribadi. Pertama, skill. Yang kedua, integritas dan moralitas yang kita miliki. Ya. Ketua KPU kerap disebut sebagai dirijen. Bagaimana ketua membangun teamwork yang solid dan memitigasi perbedaan pendapat? Dirijen itu tugasnya mengatur, mengarahkan, memimpin, mampu memastikan bahwa irama A, B, C, D ini bisa menyatu jadi harmoni yang baik. Itu kalau dirijen. Yeah. Nah, kalau ketua KPU dalam regulasinya jelas dibilang di situ bertanggung jawab ke dalam dan keluar kelembagaan, mengkonsolidasikan kerja-kerja divisi, juga bekerja sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketua KPU juga punya kerja tersendiri yang itu diatur dalam tata kerja, juga di dalam undang-undang terkait dengan divisi-divisi ataupun tugas-tugas per subbagian di kelembagaan. Nah, tentu ada hal yang menurut saya pengalaman yang dimiliki inilah Bu Yanti sebenarnya yang menjadi dasar bagaimana mampu bisa menjaga harmonisasi di setiap kelembagaan. Kita tahu bersama kalau berkumpul 1, 2, 3, 4 orang, maka akan lahirlah 6. Kalau dia 4 orang, maka akan lahir 5 model pemikiran. Karena 1, 2, 3, 4 berkumpul 1 model pemikiran.
bahkan bisa lebih. Nah, kira-kira kerja kolektif kolegial itu akhirnya saya bisa maknai bahwa ada tugas divisi, ada tugas sekretariat, dan ada tugas pimpinan. Atau ada tugas ketua, ada tugas anggota, ada tugas sekretaris, ada tugas staf. Masing-masing tugas ini punya peran dan fungsi masing-masing. Tapi ada satu yang bertanggung jawab. Karena prinsip tanggung jawabnya adalah tanggung jawab ke dalam dan keluar kelembagaan. Nah, itu yang dibebankan ke saya. Bukan dibebankan, tapi saya menerima amanah itu oleh teman-teman, dipilih di pleno, kami berlima anggota, di pleno lah jadi yang ketua. Bagaimana bisa mengatur irama ini? Ya, saya cuma minta ke teman-teman, tempatkan posisi kita masing-masing di tugas dan pokok fungsi kita masing-masing. Jangan pernah mengoverlap tugas masing-masing. Walaupun kita punya ketua divisi, punya wakil ketua divisi, tapi kita punya tugas dan fungsi masing-masing. Di ujungnya adalah bahwa bertanggung jawab secara ke dalam dan keluar itu termasuk mensahkan keputusan 5 orang anggota KPU ini, ada tanda tangan ketua di sini. Maka saya menghargai posisi teman-teman berempat ini, teman-teman berempat juga menghargai posisi saya sebagai ketua. Begitu juga sekretaris. Sekretaris tahu posisinya sebagai supporting system, bertanggung jawab sebagai dukungan dan supporting system, administrasi dan keuangan. Tahu saya bahwa posisi kami komisioner tidak bisa menjadi atau menggantikan posisi sekretaris. Nah, jadi prinsipnya adalah mampu menjaga posisi masing-masing, inilah yang saya upayakan. Termasuk yang paling kecil adalah saya memposisikan diri sebagai orang yang lebih dulu memahami siapa rekan kerja, siapa teman, siapa bawahan, dan siapa pimpinan. Karena nah serta-merta ketua itu punya batas juga. Hari ini kami berlima pleno bisa ganti ketua. Tapi bagaimana mengarahkan ataupun bagaimana mengajak. Jadi bukan mengarahkan secara radikal atau secara otoriter, tapi mengajak teman-teman ini lembaga ini arahnya mau begini, terang mau bawa kemana. Dan alhamdulillah sampai hari ini sudah hampir 2 tahun sekian kami menjabat, 2 tahun setengah lah boleh dibilang. Semua masih bisa dalam posisi dan kondisi masing-masing punya tugas, fungsi, tanggung jawab yang sampai hari ini masih mereka pegang. Ibu Yanti sendiri tahu posisi Ibu Yanti seperti apa, teman-teman yang lain, begitu juga saya secara pribadi. Dan alhamdulillah itu bisa tercipta hari ini. Banyak hal sebenarnya yang lebih prinsip, tapi tidak mungkin saya ungkapkan di urusan podcast ini. Tapi secara umum bahwa ketua bertanggung jawab keluar dan ke dalam, baik apapun terjadi di urusan citra kelembagaan akan dinilai kami seluruh jajaran kita di KPU. Buruk dalam citra publik di luar kelembagaan KPU yang dinilai dulu ketuanya siapa. Itu pasti yang akan terjadi. Sehingga alhamdulillah hari ini kita masih mendapatkan penilaian positif dari publik, terutama masyarakat dan teman pemilih di Kota Mobagu. Begitu Bu Yanti. Ya, memang ketua dalam menghadapi kompleksitas tahapan pemilu, kerja-kerja kelembagaan, dan suasana di dalam kantor sangat dibutuhkan kepemimpinan yang kolaboratif. Ya, ini terakhir ketua, ada harapan dan pesan kepada masyarakat Kota Mobagu pasca pemilu dan pratahapan jalan pemilu. Ya, yang pertama saya ingin sampaikan dulu kepada seluruh masyarakat, warga Kota Mobagu yang saya cintai, bahwa masih terbesit di ingatan kita bagaimana perjalanan demokrasi KPU jalankan di Kota Mobagu, bagaimana perjalanan daerah ini yang lahir dari tahun 2027, bagaimana proses
demokrasi yang ada. Bahwa di 2024 ada pemilihan presiden, pemilihan anggota DPR RI, pemilihan DPD, pemilihan DPRD provinsi, dan pemilihan DPRD Kota Mobagu. Begitu juga di 2024 ada pemilihan kepala daerah, pemilihan gubernur, wakil gubernur Provinsi Sulawesi Utara, juga ada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kota Mobagu. Sekarang KPU, terkhusus kami di KPU Kota Mobagu lagi mempersiapkan banyak hal jelang tahapan pemilihan umum tahun 2024 yang sekalipun kita tahu bersama bahwa metode dan sistem pemilu itu lagi digodok oleh pembuat undang-undang, dalam hal ini pemerintah dan DPR. Namun pesan saya bahwa pertama, lebih pintarlah kita semua masyarakat Kota Mobagu menilai, memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan pemilu dengan cara tetap menggunakan hak pilihnya, berpartisipasi aktif. Kalau Bapak Ibu melihat bahwa ada penyelenggaraan tahapan pemilu itu tidak berjalan di relnya, bisa dilaporkan di lembaga pengawas. Jika kemudian Bapak Ibu juga harus terlibat langsung sebagai anggota partai politik ataupun peserta pemilu, silahkan menjadi peserta yang baik, taati semua aturan, taati semua regulasi, bahwa penentuan nasib Bapak Ibu sekalian, kita yang ada di sini adalah ada di tangan Bapak Ibu. Pilihan Bapak Ibu di tanggal 17 Februari 2024 itu Bapak Ibu nilailah sampai dengan di 2029. Apakah pilihan dan proses perjalanan demokrasi ini sudah berjalan sesuai yang Bapak Ibu inginkan atau tidak? Sehingga untuk menjaga marwah, menjaga roh demokrasi di KPU atau di Kota Mobagu berjalan dengan baik, tolong beri kami informasi yang baik, beri kami kritik yang baik untuk bagaimana bisa menjalankan tahapan-tahapan pemilu ke depan. Yang terakhir, ini podcastnya penuh barokah di bulan Ramadan. Ibu Yanti memberi jadwal perdana podcastnya di podcast KPU Kota Mobagu di bulan Ramadan. Nah, tentu di kesempatan ini saya ingin juga sampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Mobagu, selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Februari dan Maret 2026. Kita jaga ukhuwah, kita jaga persaudaraan, kita jaga silaturahmi, bahwa bulan ini adalah bulan paling rahmat untuk kita semua, terutama umat muslim di Kota Mobagu. Sekali lagi, itu Bu Yanti saya pikir yang bisa saya titipkan. Mari kita song-song jaga stabilitas keamanan, jaga kedamaian di Kota Mobagu. 2029 adalah pelaksanaan pemilu. Silahkan gunakan hak pilih Anda. Sekali lagi, ada juga informasi yang ingin saya sampaikan. Seluruh tahapan informasi yang dijalankan oleh kami KPU Kota Mobagu per hari, per tanggal, semua bisa diakses melalui website kami di kpu.kotamobagu.go.id. Begitu juga dapat mengikuti informasi-informasi apapun yang diselenggarakan oleh KPU Kota Mobagu lewat kanal media sosial maupun website KPU Kota Mobagu. Akhir kata Bu Yanti, saya pikir itu sekaligus penutup. Terima kasih atas kesempatannya. Kita ketemu lagi di podcast berikut. Semoga bukan bulan puasa, biar bisa sambil minum kopi. Karena jadi masalah juga ini kalau sambil cerita, kalau minum kopi lebih enak. Sekali lagi syukur mantap Bu Yanti kepada seluruh teman pemilih, sahabat pemilih di wilayah Kota Mobagu. Saya akhiri dari saya dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pesan yang sangat menyejukkan. Demokrasi memang akan kuat jika seluruh elemen masyarakat turut menjaganya. Ya, terima kasih Pak Ketua atas waktu dan penjelasan-penjelasannya. Semoga apa yang
kita bahas pada hari ini bisa memberikan gambaran yang utuh tentang bagaimana KPU Kota Mobagu memaknai setiap fase tahapan pemilu. Ya. Nah, teman pemilih, terima kasih telah menyimak podcast KPU Kota Mobagu dan jangan lupa untuk mengikuti kanal resmi KPU Kota Mobagu di berbagai platform media sosial untuk mendapatkan informasi-informasi penting tentang kepemiluan. Partisipasi dan perhatian dari masyarakat akan menjadi energi bagi KPU Kota Mobagu untuk terus bekerja secara profesional, transparan, dan pastinya berintegritas. Saya Yanti Balompapung bersama Ketua KPU Kota Mobagu, Bapak Mishat Ajinula Manopo, dan seluruh tim podcast yang bertugas pada hari ini mohon undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.